ruangan yang berbeda. Kalau begitu istirahatlah. Kamu kembali. Apa kamu lelah? Haus, minumlah segelas air. Tidak perlu. Aku tertidur sambil menunggu kamu. Kalau kamu tidak minum, aku tidak akan tenang. Apa kamu tidak tenang? Atau kamu punya niat jahat? Minta maaf? Ambil ini dan kita seguar. Bersulang. Ibu, aku butuh minum. Tidak boleh minum untuk kamu. Sudah kubilang, ada orang yang berniat jahat. Ibu juga sangat haus. Aku akan menuangkanmu secangkir baru. Sangat panas. Panas. Sangat panas. Air. H2O. Air. Ini. Kalau terlalu panas mandi air dingin saja. Panas. Ini luar biasa, itu terlalu berat. Kamu sudah mengemasnya penuh. Sangat panas. Panas. Ambil napas. Dan santai saja. Kamu seorang wanita lajang, sendirian dengan 2 anak. Dan di tengah malam kamu membius seorang pria. Ini caramu menangani pria yang tidak bisa kamu dapatkan? Kamu harus bersyukur aku seorang pria terhormat, tidak mengambil keuntungan darimu. Pria terhormat? Kamu berani mengaku sebagai pria terhormat. Pria terhormat yang melempar orang ke air ya? Beraninya kamu membalikkan cerita seperti itu? Pikiranmu jelas tidak jernih. Tetap di dalam air. Minumlah obatmu.
Aku akan antar mereka ke sekolah. Yu-chen, Jangan berlama-lama lagi. Kalau kalian terus begini, sekolah sudah selesai. Mama tidak pernah buru-buru kami. Dia selalu bilang kesehatan yang utama. Sekolah nomor 2. Mama. Apa papa tidak pernah bilang bahwa susah payah itu jalan menuju sukses? Kami tidak pernah lihat papa. Tidak pernah sekalipun tidak. Bagaimana dengan kakek dan nenek? Tidak ada kakek atau nenek. Nenek sudah tiada. Dan kakek tidak suka kami. Jadi kami juga tidak pernah lihat dia. Tidak heran dia terkesan. Jaga jarak denganku. Dia sudah melakukan ini sendirian selama bertahun-tahun. Pasti dia melewati masa-masa sulit. Apa? Kalau aku punya anak perempuan seperti ini, yang begitu merepotkan, aku juga akan mengusirnya. Jangan bicara buruk tentang mama kami. Dia diusir. Karena dia melindungi kami. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, kita sekarang satu keluarga. Aku tidak akan mengusir kalian. Serius pasti. Yu-chen, kamu jangan bohong sama kami. Tentu aku tidak akan bohong. Ayo pergi, angkat kaki. Kita terbang. Yu-chen. Mr. Hii, tolong aku. Halo. Mama. Mama tolong aku, Mama. Xiang. Mama. Nona Bu, anak laki-laki dan perempuanmu ada di tanganku. Siapkan 1 juta. Bawa ke pabrik kimia yang Hi. Aku bisa bawa uangnya. Tapi biar aku dengar suara mereka dulu. Gak terlalu bodoh. Mama. Selamatkan aku. Mama. Biarkan aku bicara dengan mereka. Cepetan. Buruan bawa uangnya ke sini. Jauh-jauh dari polisi, atau kamu akan menyesal. Apa yang bawa kamu ke sini? Nyonya dia bikin aku khawatir. Jadi aku datang buat ngecek dia. Dia kelihatannya baik-baik aja hari ini. Gak perlu sering-sering ke rumah sakit. Kenapa kamu selalu ngejauhkan aku? Apa karena kamu khawatir? Apa yang Bu yang pikirkan? Iya, Tapi apapun yang terjadi, 6 tahun lalu kita aku bersyukur sama kamu. Tapi kamu tahu, gak mau aku di sini? Oke, aku akan menjauh. Ada apa? Yu-chen sama kamu, aku gak bisa hubungin dia lewat telepon. Dia gak ada di sekitar. Kita harus gimana sekarang? Ada apa sih? Aku ketemu Monkey dan krunya di toko. Mereka bilang lagi nungguin Buyan. Mending kamu mati aja. Oke. Aku bantu kamu buat kontak. Nomor yang kamu telepon sedang mati. Coba lagi nanti. Hiyu-chen angkat teleponnya. Hiyu-chen. apa dia udah minum obatnya dengan benar?
Hei, Yu Chen. Aku rasa Buyan mungkin jadi target Monkey dan krunya. Om, aku udah bilang. Aku gak tahu di mana Buyan. Halo? Ada sesuatu yang terjadi dengan Sheng dan Xiang. Ini mendesak. Jangan tanya kenapa. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Oke. Apa yang terjadi padanya? Dorong lebih kuat. Pukul dia. Ayo pergi. Tuan Hei ada di dalam. Tuan Hei, aku akan keluar dan memeriksa keadaan. Dia datang. Di mana anak-anakku? Aku ingin melihat anak-anak dulu. Bukankah sudah terlambat untuk anakmu keluar? Mengapa kau bertanya padaku? Kau tidak menyarankan aku mengambil anakmu kan? Itu ilegal. Itu bukan urusanku. Ibu selamatkan aku, Ibu. Tidak menyangka itu suara Al. Untuk menakut-nakuti kalian seperti itu. Bercanda saja. Jangan dibuat masalah besar. Tidak ada listrik, tidak ada uang. Pria, kamu sedang di ring bertarung habis-habisan. Ini uang taruhanmu. Mencoba mengambil uang secara legal ya? Cukup bicara. Aikitia, kamu mau kemana? Lepaskan dia. Tuan Hei, jika kau ingin aku bertarung, mari kita bicarakan. Apa yang membuatmu membawa istriku ke sini? Biarkan aku membawanya pulang dulu. Dan kita bisa menyelesaikan ini sendiri. Kamu berani datang ke sini? Cepat kembali denganku. Tunggu, jangan buru-buru pergi. Terakhir kali di ring, kamu mengalahkan Monkey, dan itu membuatnya sulit. Jika kamu tidak kalah sekali untuk memberi contoh, bagaimana dia bisa menjaga reputasinya? Jatuhkan dirimu, dan aku akan memastikan istrimu keluar dengan selamat. Aku tidak pernah kalah dengan sengaja. Apa aku salah dengar? He Yu Chen. APA kau lupa. Mengapa kau berakhir di pertarungan bawah tanah? 6 tahun lalu, di kejuaraan profesional, kamu dilarang karena memanipulasi pertandingan. Malam ini, juara turnamen ini adalah Hei Yu Chen. Kamu dituduh memanipulasi pertandingan. Ikut kami. Tuan Black. Aku sudah bilang aku tidak curang dalam pertarungan. Jika kamu ingin membantu Monkey mendapatkan harga dirinya kembali, ada pilihan lain. Kamu berhasil melakukannya 6 tahun lalu. Tapi sekarang kamu bertindak sok suci dengan rekam jejakmu. Siapa yang kau coba bodohi? Dia bilang dia takkan melempar pertarungan. Tuan Hei, jangan membuat ini rumit. Kalau maksudmu membantu Monkey, kamu harus datang setelah Hiu Chen. Cepat setelah dia menang. Tak perlu menunggu lama. Yang kamu pedulikan hanya uang ini, dan untuk memberi Hiu Chen sedikit ketenangan pikiran. Itu sebabnya kau menjebakku. He Yu Chen. Istrimu itu luar biasa.
Mengesankan. Aku akan bertaruh dia menang. Dengan begitu uangnya langsung masuk ke sakumu. Tuan Hii. Kalau kamu masih ragu, kita bicara nanti. Pasang taruhanmu. Menang dan bawa pulang kejayaan. Dan kalah aku yang bawa uangnya pulang. Lagi pula kita tak rugi apa-apa. Berikan semua yang kau punya. Tuan Hii. Apa kau ingin aku dibunuh olehnya? Apa kesempatanku melawan dia? Oh, aku lupa menyebutkan aturannya. Ini adalah pertarungan tanpa batasan. Apa artinya itu? Ayo Monkey. Ayo Monkey. Ayo monyet. Serang dia monyet. Ayo. Ayo monyet. Ayo kita pergi. Ayo. Cepetan monyet. Ayo monyet. Ayo pukul dia. Balas monyet. Tunggu monyet. Ayo serang dia. Pukul dia monyet. Ayo monyet ayo. Jatuhkan dia. Bagus. Mantap. Kalahkan dia. Dia curang. Mantap. Bagus. Jatuhkan dia. Ayo. Dia curang. Mana dia sekarang? Dia curang. Ini pertarungan tanpa aturan. Aturan gak berlaku di sini. Untuk menjatuhkan lawanmu. Bahkan senjata. Bunuh dia sekarang. Ayo monyet. 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 Kalau monyet menang, lo nggak dapat sepeser pun. Bagus. Santai. Kita udah berpengalaman ngatur pertarungan. Pertama kita bakal bikin suamimu nyaris mati. Teres monyet bakal pura-pura pingsan. Biar suamimu menang. Jadi lo dapat uangnya. Dan kita dapat balas dendam. Sempurnakan. Lo pada bodoh. Hei Yu Chen. Berdiri dan pukul dia. Hei Yu Chen. Berdiri dan pukul dia. Berdiri. Bangun dan pukul dia, Hei Yu Chen. Monyet kamu baik-baik saja. Monyet bangun. Dia tidak mudah dikalahkan. Tangkap dia pukul dia. Ayo. Pukul dia sampai mati monyet. Jangan khawatir ini hampir selesai. Lepaskan aku. Lepaskan aku, sifatmu cocok denganku. Bersamalah denganku, jangan sentuh aku. Kamu tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Santai tidak apa. Kamu suka bermain dengan petarung. Aku janji lepaskan. Aku lebih menyenangkan daripada Hiu Chen jangan sentuh aku. Selamat uangnya milikmu. Ayo pergi. Tangkap mereka, kejar mereka. Tangkap mereka, hentikan mereka dari jangan lari. Pergi.
kita tidak bisa melarikan diri bersama. Kita perlu mencari cara. Kenapa tidak ada sinyal? Kamu pergi dulu. Ada jalan di depan. Pergi periksa, ayo pergi. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Terus bergerak maju. Bagaimana denganmu? Aku tidak akan mati. Satu-satunya cara adalah keluar dan mencari bantuan. Tetap di sini hanya akan menghambatnya. Pada akhirnya kita berdua akan hancur. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Cepat pergi. Oke. Kemana mereka pergi? Itu terdengar persis seperti dia. Cari di sini. Lihat di sana. Kejar dia. Berhenti. Fei Fei, kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Hampir sampai, hampir sampai. Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kamu punya cukup orang? Seperti yang kamu katakan, aku memanggil semua penjaga perusahaan. Semua orang sudah tiba. Bagus, cepat-cepat. Sebentar lagi tinggal beberapa saat. Jika sesuatu terjadi pada Yu Chen, kamu akan selalu mendapat kemarahanku. Ayo cepat, ayo. Kesana, kesana. Sisi mana? Sisi ini. Kesana. Nona Bu, cepat. Kesana. Bu Yang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka baik-baik saja, jangan khawatir. Hiu Chen masih di dalam cepat. Cepat ke sana. Ayo pergi. Hai Bu Guru. Apakah anak-anak baik-baik saja sekarang? Nona Bu, kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Mereka mulai cemas. Mereka tidak dalam kondisi baik. Tolong datang cepat. Baiklah. Maaf, aku sedang dalam perjalanan. Yan. Sudah 5 tahun. Aku kembali. Kamu kembali, apa kamu sudah menjemput anak-anak? Terima kasih untuk hari ini. Sudah larut, kamu harus cepat kembali. Ayo makan barbeque lain kali. Yu Chen, biarkan aku merawat lukamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu terluka di mana-mana. Sulit bagimu untuk menanganinya, biar aku bantu. Benar-benar tidak apa-apa. Yu Chen, kenapa kamu menghindariku dengan sangat buru-buru? Karena wanita itu yang kabur dan meninggalkanmu? Wanita itu adalah istriku. Fei Fei. Kamu akhirnya ada sinyal. Aku sudah mencoba menghubungimu berkali-kali. Bagaimana Hiu Chen? Apa kamu menyelamatkannya? Kita terlambat sesaat. Hiu Chen diselamatkan oleh saudara-saudaranya. Asalkan dia aman. Terima kasih Fei Fei, dan tolong sampaikan terima kasih kepada semua yang datang membantu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Hiu Chen adalah Dia seorang nelayan dari desa Haifeng. Sekarang dia pasanganku. Mama, aku ngantuk banget. Baiklah, kita sudah sampai di rumah. Saatnya tidur. Aku tinggal di sini. Bu Yan. Kamu tinggal di sini? Terima kasih telah membawaku pulang. Biarkan aku menggendong Shengyan. Saatnya kamu kembali sekarang. Aku akan membawa mereka tidur. Yu Chen. Yu Chen, tunggu sebentar. Sepertinya aku kembali di saat yang tidak tepat. Apa aku mengganggu sesuatu? Benar-benar waktu yang salah. Kamu tahu jam berapa sekarang?
Bu Yanstie, membawa pulang seorang pria di tengah malam. Apakah itu tidak berlebihan? Chen Wenli, ini urusan keluargaku, bukan urusanmu. Kamu pulang dulu. Kenapa kamu pergi? Jelaskan padaku bagaimana aku berlebihan. Yan, maafkan aku. Andai aku tahu lebih awal bahwa mengakhiri semuanya akan membuatmu menikahi pria seperti ini dan melalui penderitaan seperti ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Putus dulu? Jadi mantan kekasih ya? Kamu ngapain? Aku ngapain? Aku suamimu, ini anakku. Menggendongnya itu wajar. Ada apa? Selingkuh saat menikah juga wajar? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Mama, aku lelah. Ayo biar aku gendong. Ini rumahku. Aku tidak siap untuk mantan yang muncul sekarang. Kembalikan anakku. Tang De, sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Bisakah kamu menghadapi semua ini? Bu Yan, di mana kebanggaanmu dulu? Sekarang aku punya sesuatu yang lebih penting dari kebanggaan untuk dilindungi. Anak-anak. Tapi dengan memilih ayah seperti itu untuk mereka, apakah kamu mempertimbangkan perasaan mereka? Hiu Chen, peluk. Kemarilah. Ibu bilang kamu sangat hebat dalam mengalahkan orang jahat. Keren sekali. Kembali ke kamar dan tidur. Kamu punya setengah menit untuk menghadapi mantanmu itu, lalu masuk dan tidur. Pak, tempatnya terlalu kecil. Kami tidak akan menahanmu di sini. Hiu Chen. Baiklah, kembali ke kamar. Oke. Seperti yang kamu lihat, anak-anak sangat menyukainya. Dan hari ini dia melindungiku. Pulang dan istirahatlah. Hiu Chen, kamu terluka, kamu tidak bisa minum. Bagi seorang pria ini tidak dianggap alkohol. Tidak, kamu tidak bisa minum. Bagaimana dengan air? Kamu terluka. Oke. Aku akan mendengarkan Sheng. Aku tidak akan minum. Perkataan Sheng tapi mengabaikan milikku. Apakah kamu sudah tidak peduli padaku? Kami berdua pria. Sheng seorang wanita. Secara alami pria harus melindungi wanita. Ini. Hadiah. Terima kasih banyak. Sheng Xiang. Kemarilah ibu. Ibu, Mengerti, waktunya tidur. Ayo. Lenganmu. Angkat itu. Aku sedang berbicara denganmu. Izinkan aku memakai obatnya. Hah? Tidak ada mulut? Kehilangan kata-kata? Ketahuan basah ya, merasa bersalah?
berpapasan dengan mantanmu di malam hari. Kamu yakin kamu benar? Bukankah kamu juga dekat dengan teman masa kecilmu? Jadi itu seimbang. Kamulah yang ingin menikah. Jika menikah denganku, berarti melepaskan kebanggaan dan martabatmu. Pergi cari pria tampan itu. Aku tidak peduli. Maka kamu salah paham tentangku. Komitmen selalu penting bagiku. Aku tidak akan pernah meninggalkan pasangan. Setidaknya tidak saat kontrak masih berlaku. Ia tegas dan jelas, tergesa-gesa pergi. Sungguh berdedikasi, tidak diragukan lagi. Aku mengiring orang untuk membantu, tapi aku terlambat selangkah. Chen Wenli sudah menyelamatkanmu. Kamu kembali? Aku pergi menjemput anak-anak, tapi aku menyuruh Fei Fei untuk mengambil mobil dengan penjaga perusahaan untuk menyelamatkanmu dulu. Pertunjukan konyol yang aku masuki. Akhirnya kesempatan bagi si cantik untuk menyelamatkan sang pahlawan, dan aku masih terlambat. Apa? Kamu pikir aku tidak akan menjelaskan diriku dan membiarkan kebingungan ini berlanjut selamanya? Kamu punya nyali dan berpikir cepat, bukan? Maaf. Apakah kamu selalu seperti ini sebelumnya, mengurus semuanya sendiri? Jika kamu membesarkan anak sendirian, membesarkan 2 anak sendirian, kamu akan mengerti bagaimana rasanya hanya mengandalkan diri sendiri. Siapa sebenarnya ayah anak-anak itu? Apa yang membuat kalian berpisah? Lupakan saja, mari kita tinggalkan ini. Tapi kamu juga sebagian salah. Siapa yang suruh kamu jadi brengsek? Kamu tidur sama dia terus pergi. Ini semua karma. Membalas kebaikan dengan pengkhianatannya. Setelah semua yang aku lakukan buat kamu, kerjain sendiri. Kamu ngapain? Luka kamu jangan sampai basah. Biar aku kompres pakai air hangat. Gak perlu, aku bisa sendiri. Diam aja. Tetap di sini. Kamu. Aku menang. Mendekat. Berdiri tegak. Awas tangan kamu diangkat. Letakkan di sana. Di pabrik kimia. Terima kasih banyak. Apa tadi itu? Jangan bergerak. Luka ini kenapa? Bu Honghui di mana? Kamu mau cari ketua Bu kita? Kamu harus tahu diri. Benar sekali. Dulu Hong Fu ngajak kamu bertarung, dan kamu nolak. Juara tinju kamu muncul. Entah aku sengaja kalah atau enggak. Hong Fu yang paling tahu ya kan? Hiyu Chen,
Kesalahan kamu cuma satu, pilih tim yang kalah. Aku yang urus sendiri. Kamu cuma bikin masalah daripada anak-anak. Emang kamu beneran mau bantu aku mandi? Atau mau masuk kasur sama aku? Pastiin kamu ngerti ya. Itu udah dari awal kesepakatannya. Kamu aja yang nggak tepatin. Kayak aku udah ngatur mau tidur sama kamu. Benar kan? Iya, aku mau tidur sama kamu. Tapi aku nggak tega. Walaupun sekarang kamu merasa begitu, saya masih khawatir tentang situasi Anda. Apa? Maksud Anda apa? Kualitas Anda tidak memenuhi standar. Maksud Anda apa? Kualitas apa yang tidak bagus? Acara yang konyol, saya telah tersesat ke dalamnya. Akhirnya kesempatan bagi si cantik untuk menyelamatkan sang pahlawan, dan saya masih terlambat. Ibu mertua saya lemah, perahu tidak cukup stabil. Dia mungkin terpeleset dan terluka. Setelah keluar dari rumah sakit, dia akan tinggal di rumah yang sebenarnya. Jauh lebih nyaman. Ada yang mau dibagikan? Anda ada waktu malam ini? Ada apa? Berhenti menyulitkan. Jam 5. Sampai jumpa di perahu. Aneh. Mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ada apa? Apa yang membuat Anda begitu bertekad untuk menikahi saya? Bukankah semuanya tertulis dalam kontrak? Untuk memiliki anak dengan saya?
Mantan Anda tampaknya pria yang baik. Hah? Mengapa tiba-tiba memperhatikan saya? Apakah Anda jatuh cinta pada saya? Saya harus mencari tahu seperti apa istri saya sebenarnya. Saya hanya menjadi istri Anda selama 3 bulan. Anda tidak perlu begitu penasaran. Benarkah? Anda tidak bisa memberitahu saya apapun? Bahkan, siapa ayah anak-anak itu? Apa yang membuat Anda begitu khawatir? Apakah Anda benar-benar jatuh cinta pada saya? Mari kita lihat laut. Siapa yang akan menyukai wanita seburuk Anda? Cepatlah pelan-pelan. Ayo, cepat. Cepat. Yu Chen. Nona Bu. Kita sampai. Halo. Ibu, Mengapa kamu di sini? Yuchen, Ibu. Yuchen, bukankah kamu bilang ingin mentraktir semua orang untuk makan barbeque? Jadi aku memanggil semua orang kemari. Kami di sini baiklah. Ayo kita siapkan di sini. Xiao Wu bawa beberapa minuman. Taruh dagingnya di sini. Siang Embol sedikit air tambahan. Siang bawa yang ini apa kamu bilang terima kasih? Terima kasih. Bu, bolehkah aku minum ini? Apa yang ingin kamu makan? Ya, kamu boleh meminumnya. Ini, aduh, sangat pedas. Biarkan aku melakukannya. Kamu sudah menikah sekarang. Masih meninggalkan semuanya pada Wen Li? Aku hanya terbiasa membantu Yuchen. Jadi aku akan mengurus ini juga. Lalu siapa sebenarnya istri kamu? Ayo duduk di sini. Jadi siapa sebenarnya istri kamu? Tidak perlu dipermasalahkan. Ini hanya hubungan kontrak. Setelah selesai kita akan menjadi orang asing. Aku akan ambilkan barbeque untuk istriku. Mengapa kamu tidak bergabung dengan mereka? Tidak biasa berada di sekitar mereka? Ambilkan aku botol air. Baru matang dari panggangan. Ini. Apa rasanya enak? banyak terima kasih. Anak baik. Siang. Apa kamu juga ingin? Dia tidak memakannya, dia alergi. Tidak bisa menahan barbeque? Makanan berminyak, barang panggang, dan makanan awetan dia alergi terhadap semuanya. Bukankah mereka kembar? Dengan kondisi yang berbeda. Siang. Ayo jangan makan ini. Izinkan aku membawamu bermain. Ayo pergi. Sheng duduk di sini. Aroma itu luar biasa. Serahkan padaku. Saya juga ingin bermain denganmu. Kemarilah. Kami juga ingin bermain denganmu. Ayo gabung bersenang-senang, oke. Kamu B? Apa? Teman-teman yang hebat. Bersikap baiklah. Masuk ke dalam. Makanlah. Ini. Hubungan darah? Benarkah membangun kasih sayang yang tulus? Lihat, Begitu manis. Berhati-hatilah. Fei Fei, ada apa begitu malam? Kamu terdengar sedang dalam suasana hati yang baik. Apa kamu sudah menyelesaikannya? Belum sepenuhnya. Ini perjalanan yang liar. Apa kamu mau makan? Ayo jangan malu-malu. Mari minum. Cheers. Ayo. Habis sampai tetes terakhir. Itu dia, terima kasih. Hiu Chen lihat tak apa.
Hiu Chen, apa yang kamu lakukan? Pergi main di sana, tapi... Coba sedikit saja. Apa itu? Ayo. Kamu tipe orang yang menikmati dirimu sendiri tapi mengekang anak-anakmu. Saya tahu, makanan cepat saji tidak sehat untuk mereka, tapi hanya sedikit saja agar mereka senang. Apakah itu benar-benar penting? Bukankah aku sudah bilang dia alergi? Alergi? Bukankah dia baik-baik saja? Karena kamu tidak melihatnya bukan berarti dia tidak alergi. Jika sesuatu terjadi, apakah kamu akan bertanggung jawab? Aku akan melakukannya. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Apa kamu pikir kaya membuatmu lebih tinggi dari semua orang? Anak-anak bukan urusanmu. Satu-satunya alasan kita bahkan berbicara karena kesepakatan ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah memenuhi tanggung jawab. Dan itu saja. Ingatlah, uang yang aku beri padamu bukan gratisan. Baiklah. Anggap saja ini sebagai campur tangan dariku. Apa kau hanya ingin berbagi ranjang? Pulang sana. Bukankah seharusnya kau melakukannya? Apa? Haruskah aku mengambil inisiatif? 6 tahun lalu kau bisa melakukannya. Mengapa tidak sekarang? Apa kalian sedang bertengkar? Bodoh, beginilah cara mencium. Ibu akan tidur denganmu. Geserlah. Apa kau mengetatkan ikat pinggangmu untuk menghemat uang itu? Bukan urusanmu. Halo? Nona Bu, siang baru saja pingsan karena demam tinggi. Kami sudah memesan ambulans. Kamu harus cepat datang. Aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Kartu identitasku. Berikan aku kartu identitas itu. Apa yang sedang terjadi? Kartu ID-ku, apa kau tidak mendengarku? Butuh tumpangan? Mau kemana? Tidak perlu. Fei, jangan khawatir. Dokter sedang memeriksanya. Siang pasti akan baik-baik saja. Seharusnya aku tidak ceroboh mengira dia hanya merasakan sedikit daging panggang. Tidak perlu cemas, Yan. Kali ini dokternya adalah Tang.
Tang De. Aku baru dipindahkan ke sini. Dia sedang tidur. Bagaimana keadaannya? Hasil tes sudah keluar. Untungnya belum mencapai tahap kritis. Fei Fei, aku harus bicara dengan Yan sendiri. Biarkan aku ambilkan air untukmu. Leukemia mieloid kronis. Waktu terbaik untuk transplantasi sumsum tulang. Berada dalam tahun pertama fase kronis. Kamu bersikeras menikahi Hiyu Chen saat ini. Karena ayah sebenarnya dari anak itu adalah dia. Aku yakin kamu punya alasan. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku seorang dokter. Aku percaya para dokter akan melakukan yang terbaik untuk mengelola penyakit siang. Tapi kecocokan sumsum tulang yang penting masih bergantung padaku. Aku juga bisa membantumu mencari kecocokan sumsum tulang dan membantumu membuat kontak. Tapi kamu tidak seharusnya menikahi orang seperti itu. Aku tidak bisa menunggu. Bagaimana aku bisa melihatmu tinggal bersama seseorang seperti itu? Ini kesalahanku. Aku seharusnya tetap di sini untuk merawatmu. Merawat anak-anak. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu. Jika aku tidak pergi saat itu, hidupmu tidak akan berakhir seperti ini. Aku siap merawatmu dan anak-anak. Bisakah kamu memberiku kesempatan ini? Anak-anak. Jadi dia benar-benar ayah dari anak-anak itu. Aku sudah memberitahumu. Aku memilih semua ini sendiri. Memilihnya. Jadi tidak peduli bagaimana hasilnya. Aku harus menerimanya. Aku percaya, aku bisa mengubah takdirku sendiri. Kamu masih sama seperti dulu. Tapi aku tidak sama seperti dulu. Kali ini, aku akan berpegang erat. Baiklah, aku akan pergi menemui siang dulu. Mungkin kamu ingin waktu sejenak untuk memikirkannya. Dia tidak boleh tahu tentang kondisi siang. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu mengikutiku? Khawatir aku akan mengganggu kalian berdua ya? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu takutkan aku mungkin dengar. Takut aku akan datang membuat masalah untuk mantanmu. Apakah dia ayahnya? Untungnya dia tidak tahu tentang kondisi siang. Kamu tidak menyangkalnya. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi? Ketika aku menanyakanmu sebelumnya. Ini privasiku, bukan untukmu tahu. Benar. Bukan untukku tahu. Aku hanya perlu menjadi orang yang tidak tahu apa-apa selama 3 bulan ini kan. Mengingat kontraknya ada, apa yang membuatmu membawanya kembali? Selama durasi perjanjian, kamu ingin dia melihat betapa menderitanya kamu. Dan melampiaskannya padanya melalui aku kan. Dia meninggalkanmu dan anak-anak. Kamu masih terpaku padanya. Jadi kamu menggunakan aku untuk membuatnya cemburu kan? Hiyu Chen cukup. Aku tidak punya kesabaran untuk menghadapi kegilaanmu. Pergi saja. Tetap dalam perjanjian. Baik. Mari kita patuhi. Apa yang tercantum dalam kontrak? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Hiyu Chen, aku memperingatkanmu. Apa yang terjadi? Aku memperingatkanmu. Menyuruhku untuk tidak ikut campur. Bukankah itu yang tertulis dalam kontrak? Hiyu Chen tetap tenang. Jika kamu terus seperti ini, aku akan.
Apa kamu gila? Apaku gila? Apakah kegilaanku seperti milikmu? Kamu menghabiskan 10 juta untuk permainan kontrak hanya untuk membalas dendam pada mantan pacarmu. Hiu Chen, aku ingatkan kamu, permainan kontrak ini adalah sesuatu yang kamu tanda tangani. Bagaimana aku menanganinya adalah urusanku. Aku menandatanganinya karena pada saat itu aku tidak tahu ada orang ketiga yang terlibat. Buyan. Bahkan jika itu pernikahan palsu, itu hanya antara dua orang bukan? Baik. Maka aku akan menjelaskannya padamu sekarang. Tidak ada orang lain yang terlibat. Apakah kamu akan melepaskanku sekarang? Bisakah aku kembali ke rumah sakit? Tidak. Kau masih ingin kembali ke rumah sakit? Kau masih ingin kembali dan mencarinya kan? Baiklah. Apa kau tidak ingin punya anak? Izinkan aku membantu soal itu. Aku akan membuatnya cemburu. Aku pernah percaya. Aku memang pernah berprasangka buruk tentangmu, tapi aku tak menyangka kau adalah orang seperti ini. Apa maksudmu dengan orang seperti ini? Apa itu penting bagimu? Jika kau tak punya harapan sejak awal, bagaimana bisa kau merasa kecewa? Kau benar. Yu Chen, apa kau di rumah? Bibi, kenapa kau di sini? Ada bau alkohol di sini. Kau belum makan kan? Huzi bilang kau ditinggal sendirian di rumah tanpa perhatian. Jadi aku sudah membuatkanmu makanan. Ayo pergi. Izinkan aku berkata, wanita dengan anak-anak, tak layak untuk dimaafkan. Bagaimana dia bisa menjaga dirimu ketika anaknya sakit? Belum lagi merawat ibumu. Apa maksudmu anaknya sakit? Apa kau tidak tahu? Anaknya alergi dan sekarang di rumah sakit. Aku bertemu mereka di sana kemarin. Bukankah jelas kalau dia alergi? Alergi? Dia tampak baik-baik saja. Dia bergegas ke rumah sakit kemarin, bukan untuk mencari Tangze itu, tapi karena Siang sakit. Yu Chen, ayo makan. Siang, lihat ini, apa ini? Siang. Yu Chen. Maafkan aku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Aku mengizinkanmu makan barbeque. Tapi lihat apa yang kubeli untukmu. Ini transformer. Ibu di sini. Siang. Istirahatlah.
Dan cepat sembuh. Aku akan mengunjungimu lagi lain kali, oke? Oke. Dokter Tang Nyonya Bu. Mama. Siang. Anak. Yang baik. Siang benar-benar anak yang baik. Kemarilah. Ini teman baruku, jaga dia ya. Bagaimana kalau kita beli pesawat mainan nanti? Asalkan Siang baik-baik saja. Mereka keluarga-keluarga sejati. Apa hubungannya dengan aku? Kenapa aku mencarinya? Dia cuma orang bodoh. Bu Yan punya anak di luar nikah 5 tahun lalu. Dia mempermalukan Hong Fu. Dan sekarang kamu membawanya kembali. Bu Jingyang, dia adikmu. Klub tinju selama 6 tahun. Jika tidak segera menghasilkan keuntungan, kamu keluar dari perusahaan. Oke. 6 tahun lalu aku membuat Hiyu Chen meninggalkan ring. Dan membuat Hong Fu menjadi klub teratas di industri ini. Sekarang aku bisa membuatnya mundur untuk menghasilkan uang untukku. Tapi Bu Yan, dia tidak akan kembali. Hebat. Bu Yan. Kamu diusir. Orang tua itu masih ingat kamu. Tapi, kamu benar-benar mengejutkanku. Pasanganmu. Ternyata Hiyu Chen. Sudah lama juara. Dilarang selama bertahun-tahun. Tetapi pukulanmu masih sekuat dulu. Bu Jingyang. Berani sekali kamu muncul di depanku. Jangan marah, Chen. Aku datang untuk memintamu bergabung dengan kami ke pertandingan kejuaraan. Hadiah uang besar. Kamu percaya aku akan berdiri di sampingmu? Kamu bisa menolak. Tapi kamu tahu bagaimana Hong Fu bekerja. Kamu sudah lihat apa yang terjadi pada mereka yang menolakku. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Kamu punya 3 hari. Taruhannya istri barumu. Halo. Dia bukan istriku. Jika kamu berencana membuatnya melawanku, dia tidak sebanding dengan usahanya. Sekarang aku semakin penasaran. Mari kita lihat. Apakah dia benar-benar tidak berarti bagimu? Dia serius. Aku tidak bisa membiarkan Bu Yan tinggal di sini. Tidak perlu minta maaf. Kembali besok. Ada apa? Mama. Tolong berhenti bertengkar. Kosmetik. Untuk Siang. Aku bisa mengatasi apapun.
Ada apa? Barang-barangmu ada di sana. Kesepakatannya sudah selesai. Aku akan mengembalikan uangnya dan pembayaran untuk rumah. Hiu Chen. Aku sudah menghadapi banyak. Mengakhiri perjanjian lebih awal. Kamu harus membayar denda. Bukankah kamu sudah kembali dengan mantanmu? Bukankah lebih baik untuk punya anak darinya? Izinkan aku menjelaskan. Aku tidak akan membantumu mengganggu mantanmu. Jika kamu ingin terlibat dalam permainan seperti itu, cari orang lain. Hiu Chen. Dengarkan aku. Tang De adalah mantanku. Kami putus. Sudah selesai. Tidak ada kembali bersama. Jadi aku tidak akan mengakhiri kontrak. Apa maksudmu? Itu menunjukkan apapun yang terjadi antara kamu dan dia, putusanku tetap sama. Kontraknya sudah berakhir. Hiu Chen, cukup sudah. Yu Chen, Yan? Hati-hati dengan langkahmu. Pelan-pelan saja. Ini rumah yang dibeli Buyan. Aku tidak mencoba ikut campur tapi, kamu tidak bisa memanjakan menantumu seperti itu. Kamu lihat dia terlalu keras untuk membawa seluruh keluargamu ke sini. Lagi pula dia gadis dari kota. Dia masih memandang rendah orang desa kita. Dia tidak pernah mencuci baju atau masak. Aku belum pernah melihat seseorang seperti itu. Yu Chen, anakmu ini. Baiklah, aku akan pulang, ada beberapa hal yang harus dilakukan di rumah. Mengerti? Ibu, apa yang membuatmu kembali? Bagaimana menurutmu aku bisa kembali? Foto pernikahan. Membeli rumah. Kenapa kamu masih menyembunyikannya dariku? Ibu, Buyan dan aku hanya... Nyonya He. Sayangku, lihat kamu. Kamu tidak perlu menghabiskan banyak uang. Aku sempat berpikir untuk mengadakan pernikahan untuk kalian berdua. Bagaimana pendapatmu? Ibu, Oke. Terima kasih Nyonya He. Oh, sama sekali tidak masalah. Terima kasih Ibu. Aku sudah menunggu hari ini, kamu tahu? Akhirnya ini sudah tiba. pernikahan tidak bisa diadakan. Kenapa? Jangan bilang kamu pelit soal uang. Pasanganmu sudah menyiapkan rumah untuk kita. Kamu tidak bisa segini pelitnya. Kalau soal pernikahan, Emma, bukan itu masalahnya. kamu ingin menabung untukku ya? Aku mengerti. Tapi kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus mempertimbangkan lebih dari sekedar aku. Istrimu adalah orang yang akan menghabiskan hidupmu bersamanya. Santai saja sayang. Aku tidak akan membiarkan bajingan ini menyakitimu. Aku akan segera mengatur pernikahan untukmu. Baiklah Emma, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Beristirahatlah dulu. Mendekatlah, kamu. Uruslah pernikahan itu. Mendekatlah. Kamu dengar itu? Beristirahatlah. Kemarilah. Biarkan aku menjelaskan. Jangan ikut campur. Pergi saja. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Emma bilang dia ingin mengadakan pernikahan. Awalnya aku tidak peduli, tapi sekarang, jika kamu terus bersikeras, upacara akan tetap berlangsung. Buyan. Marah ya? Fei Fei. Ada apa? 3 poin. Pertama, hubungi perencana pernikahan. Kedua, Siang akan keluar dari rumah sakit hari ini. Bantu aku dengan prosedur pelepasannya. Ketiga, pastikan Bu Sheng dan Bu Siang menghadiri pernikahanku. Kapan? Besok. Jangan percaya pada satu telepon itu. Upacara harus tetap berlangsung. Sudah kubilang aku tidak akan melakukannya dan itu final. Jangan lupa. Siapa yang berhak memutuskan soal pernikahan ini benar? Buyan. Merencanakan pernikahan dengan terburu-buru. Menikahi pria yang tidak kamu sukai. Apa masuk akal hanya untuk mengganggu mantanmu? Urusi saja urusanmu sendiri. Kamu mengakhiri hubungan dengan mantan pacarmu karena kamu terlalu keras kepala dan tidak adil? Ya. Lebih suka tidak membuat konsesi atau membicarakan hal-hal. Jadi ketika saya memutuskan sesuatu, jangan mencoba mengubahnya. Bersiaplah untuk apa yang akan datang.
Pilihan saya tetap tidak berubah. Bu Yan, jika kamu tinggal saya akan mengikatmu, menaruhmu di mobil dan mengirimmu pergi. Baiklah. Setelah saya melangkah keluar dari pintu ini, apakah kamu percaya saya akan membeli seluruh desa Haifeng? Saya tidak akan pergi sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan, Hiu Chen. Sekarang saya bahkan lebih tertarik. Mari kita periksa, apakah dia serius tentang itu. Tidak ada artinya bagimu. Jika kamu tidak ingin melihat saya lagi, maka izinkan saya melakukan apa yang saya inginkan. Kamu punya 3 hari. Untuk jawabanmu. Kamu menepati janjimu, membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan lalu kamu pergi. Saya selalu menepati janji saya. Oke. Ini hanya sebuah pernikahan. Ayo lakukan. Masuklah. Masuklah, selamat. Silakan masuk, bagus sekali. Selamat. Ini hadiahku, hadiahnya. Sangat dihargai. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Di mana pengantin pria dan wanita? Mengapa mereka belum keluar? Lihat, nenek ada di sana. Pergi. Nenek. Nenek. Anak-anak Yan, Bu Sheng dan Bu Xiang kan? Anak kecil yang sangat lucu. Mengapa mereka terlihat sangat mirip dengan Yu Chen? Yu Chen, yang cepatlah. Semua tamu sudah datang. Setelah hari ini, hubungan kita sekarang benar-benar terputus. Ibu, semoga pernikahanmu bahagia. Terima kasih, sayang. Tindakan yang cepat sekali. Yu Chen bunganya. Ibu, kamu terlihat cantik hari ini. Apa yang dia katakan? Ibu cantik setiap hari. Serahkan. Bersiaplah. Keluarlah. Berpindahlah. Ayo pergi. Pengantin wanita terlihat sangat cantik. Kamu terlihat sangat baik hari ini, pasangan yang sempurna. Baiklah, selanjutnya adalah upacara minum teh. Silakan pengantin pria sajikan tehnya. Baik. Ibu, ini tehmu. Oke. Sekarang yang mulia pengantin wanita sajikan tehnya. Bagus. Sajikan tehnya. Ini. Ibu, tehmu sudah siap. Saya sudah menunggu hari ini. Hari ini akhirnya tiba. Terima kasih banyak. Yan, ini. Hati-hati. Gelang ini. Menantu perempuan sepanjang masa. Tidak bernilai banyak tapi penuh kenangan. Ini.
Saya akan memakannya untukmu. Bagus. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Sekarang dalam hal ini, bukankah sudah waktunya untuk ciuman? Chen berikan saya mentidak perlu ribet. Ayo cium dia. Jangan ribut. Yu Chen, mengapa kamu terlihat tidak bahagia? Apa yang salah? Aku dengar. Seluruh pernikahan ini diatur oleh istrimu. Apa dia memaksamu untuk menikahinya? Apa dia terlalu terburu-buru dengan pernikahan ini? Akankah persatuan ini membawa Apa dia kebahagiaan? belum pernah melihat pria sebelumnya? Sepertinya Yu Chen tidak peduli padanya. Jika kamu tidak bahagia, kamu tidak perlu. Wow. Bagus. Aku merasa baik. Puas dengan apa? Senang dengan pernikahan atau pengantinnya? Bahagia dengan pernikahan atau dengan pengantinnya? Ya. Yang mana? Keduanya. Bagaimana dengan pengantinnya? Cium lagi. Ayo cium dia. Ayo cium dia. Cium dia. Hei Yu Chen ini membuatku bertanya-tanya. Kamu bahagia menikahiku? Kenapa berhenti? Hari ini kita menikah. Kamu harus bersamaku malam ini. Kenapa kamu terus bersikeras untuk berbagi tempat tidurku? Yang aku butuhkan hanya kamu. Aku membutuhkanmu. Alasan. Tidak ada alasan. Kamu harus malam ini. Jika kamu tidak melakukannya malam ini, kamu tidak akan pergi. Katakan padaku kenapa. Selama kamu mengatakannya, aku akan percaya. Alasannya adalah harus kamu. Itu saja. Bisakah kita lanjutkan? Apakah kamu bisa menepati janjimu? Aku bisa. Bahkan jika yang kamu katakan tidak benar. Malam ini, aku percaya padamu. Aku menyerah padamu. Setelah itu kamu harus pergi. Mengerti.
Kamu diam seperti ini hanya saat tidur. Misi selesai. Ini bukan hal baru bagiku. Kamu sudah menggunakan hakmu atas diriku. Upacara sudah berakhir. Pikirkan kapan mengakhiri kontrak dan beritahu aku secepatnya. Segini cepat. Kamu cukup cepat. Bagaimana respons Hiu Chen? Tidak ada yang istimewa mengenai dia masalah ini. Hanya menjalankan perjanjian. Lagi pula dia hanya ingin aku segera pergi sekarang. Denda karena melanggar kontrak. Setelah selesai, ayahnya pergi tapi anaknya tetap. Burian, apa yang membuatmu terlihat sedih? Kamu tidak mencintai seseorang kan? Tidak. Senang mendengarnya. Orang bodoh itu tidak pantas. Bagaimana kabar perusahaan? Kami sedang bernegosiasi dengan sebuah perusahaan asing, tapi persaingannya terlalu ketat. Tidak berjalan dengan baik. Ayo pergi ke kantor. Beritahu tim proyek. Rapat jam 1. Halo, siapa namamu? Hiu Chen. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Kapan kamu bertemu Buyan? Mengapa kamu putus? Waktunya bekerja. Aku tidak suka membicarakan urusan pribadi. Hanya tidak suka bicara denganku kan? Aku melihatmu. Akur dengan Buyan. Hiu Chen, kamu sudah punya istri sekarang. Jika kamu benar-benar pria, maka berhentilah curiga. Aku hanya penasaran. Sepertinya kamu terobsesi dengan Buyan. Apa karena dia pernah meninggalkanmu sebelumnya? Kamu selingkuh. Cinta pertama keluarga bilang tidak. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Cinta pertama berapa banyak setelah itu? Hanya Buyan. Apa yang membuat orang tuamu bilang tidak? Ini menyangkut diriku pribadi. Tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu bukan di sini untuk perawatan, silakan pergi. Mengingat orang tuamu tidak setuju. Apa yang membuatmu begitu terobsesi padanya? Itu sudah berlalu. Kalau sekarang, apakah kamu masih punya kesempatan? Pekerjaan stabil, temperamen baik. Tidak ada hubungan lain selama ini. Pandangannya tentang pernikahan agak tidak konvensional. Apakah kamu yakin bisa mengelolanya? Apa yang kamu katakan? Maksudku, kalau dia tidak menghargaimu, kalau dia pergi dengan pria lain. Hiu Chen. Kalau kamu terganggu dengan masa lalu kamu bisa dengannya, menceraikannya. Tapi kamu tidak boleh menghinanya. Kamu akan melakukan segalanya untuk Buyan. Dia terlihat seperti orang yang bisa diandalkan. Fei Fei. Aku sudah menemukan cara untuk membuat kemitraan itu berhasil. Rencananya akan keluar malam ini. Aku hanya akan bekerja lebih keras. Baiklah, dadah. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Jangan khawatir, ada yang ingin berbicara denganmu. Lepaskan aku. Pergi sekarang.
Mengapa kamu terburu-buru pada jam seperti ini? Hiu Chen. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Kalau kamu pulang terlambat, beritahu aku dan aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Apakah kamu tidak ingin mengakhiri kontrak denganku? Setelah itu aku akan pergi. Aku nggak akan ganggu kamu lagi di masa depan. Ini yang terbaik. Naik mobil. Ayo. Hiu Chen kamu. Kalau kamu bikin masalah buat dia kamu cari masalah. Lihat aku ambil risiko besar buat cari kamu. Aku beneran mau ngobrol bisnis sama kamu. Aku udah sebutin tadi, aku nggak ikut pertandingan curang. Terus cewek itu nggak ada hubungannya sama aku. Jangan bikin masalah buat dia. Nggak ada hubungannya sama kamu? Terus kenapa kamu merah-merah? Ngomong-ngomong, bukannya dibilang dia bukan istri kamu? Gimana kamu bisa nikah? Emang kamu cuma bohongin aku? Kamu narik cewek ke urusan cowok. Kamu pengecut banget ya? Jangan lupa. Kamu alasan aku dilarang dari awal. Sekarang kamu mau aku balik buat pertandingan palsu? Kamu beneran mikir karena kamu kaya, kamu bisa ngapain aja? Tentu saja. Kan kamu tahu Hong Fu, bisa lakuin 6 tahun lalu kan? Aku bisa bikin kamu dilarang waktu itu. Dan aku bisa bikin kamu aktif lagi sekarang. Gimana? Aku bisa bikin kamu balik kering. Kamu nggak senang? Biar aku kasih tahu, pertandingan palsu ini, kamu akan lakuin baik kamu suka atau enggak. Kesabaran aku nggak tanpa batas. Entah, tetap di samping istri kamu dan anak-anak terus. Atau kamu akan menyesal nanti. Orang dengan uang sedikit. Tiba-tiba setuju hadapi konsekuensi. Mungkinkah?
Bukannya kamu rencana berangkat dalam beberapa hari? Kapan tepatnya? Orang itu ngejar kamu tadi. Dia coba pegang aku buat ancam kamu? Bu, kita cuma dalam hubungan kontrak. Ancaman apa yang kamu anggap aku? Hiyu Chen. Ngomong jujur. Apakah kamu baru-baru ini terlibat dalam masalah? Kamu takut itu akan menyeretku ke bawah. Jadi kamu buru-buru ingin mengakhiri kontrak. Benar. Sejak kapan aku menjadi begitu hebat di hatimu? Kamu percaya setelah menghabiskan 2 malam bersamaku? Apakah itu benar-benar akan memukulku sekeras ini? Itu akan lebih baik. Karena kita akan mengakhiri kontrak. Kamu bisa tidur di sini selama beberapa hari ke depan. Saatnya menangani Bu Jingyang, akar masalahnya. Hiyu Chen. Kamu. Hiyu Chen berhenti. Berhenti. Jangan sentuh wanitaku. Kamu akan mendapatkan balasanmu. Berhenti. Aku adalah pewaris grup Hongfu. Jika aku mati, keluargamu juga tidak akan tenang. Mari kita lihat siapa yang akan mengalahkan siapa. Mr. He, suamiku, kakakku.